Halo para lover wibu dan otaku sekalian, sesuai dengan judul yang kalian baca teman-teman, kali ini aku bakal merekomendasikan top 10 anime romance di mana cewek nakal jatuh cinta. Keras kepala susah dibilangin dan semaunya aja. Itulah sifat-sifat karakter cewek anime yang ada di rekomendasi kali ini. Dan mending kita langsung aja ke listnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Wibu dan Jidewa Awards. Ini dia Renai Bokun. Bagi kalian para pecinta anime romance harem wajib nonton anime ini. Di sini Kiss Note adalah sebuah buku catatan yang memiliki kemampuan untuk membuat orang-orang yang namanya ditulis di dalamnya akan jatuh cinta, dan tanpa alasan apapun mereka akan berciuman cuy. Macam buku Death Note, cuman beda kemampuan. Buku siri ini milik cupid bernama Guri. Suatu hari si Guri tak sengaja menulis nama Aino Seiji, seorang siswa SMA biasa. Guri tak memiliki pilihan apapun selain membuat si Seiji segera mencium seseorang. Karena jika tidak, maka si Guri akan mati. Guri pun meyakinkan Seiji untuk mencium Hiyama Akane, gadis populer di sekolahnya yang ternyata adalah seorang yandere dan juga jatuh cinta kepada si Seiji. Ya, di sini kehidupan si Seiji bagaikan surga, namun perasaan Seiji bagaikan di neraka, cok. Intinya, bagi kalian para pecinta anime romance harem wajib nonton anime ini. Megami no Cafe Terrace berlatar cerita di sebuah kedai kopi tua yang berada di tepi laut. Rumor ada dewi di sana. Familia adalah sebuah kedai kopi yang ditinggalkan oleh seorang nenek, Hayato Kusakabe, kembali ke kampung halamannya untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Ia sebenarnya ingin segera menutup kedai kopi peninggalan neneknya dan menjadikannya tempat parkir. Namun sesampainya di sana, ia justru disambut dengan celana dalam dan para gadis telanjang. Pertemuan tak terduga yang membuat kisah komedi romantis, kisah harem bersama 5 gadis cantik di kedai kopi di tepi laut, sangat gue rekomendasikan untuk kalian tonton tentunya teman-teman. Dan bagi kalian yang belum nonton anime ini, sangat gue rekomendasikan tentunya untuk kalian tonton, wajib banget dah cuk. Tsukuyomi Moonbase. Kohei Morioka, pria yang merupakan seorang fotografer lepas yang secara tidak sengaja telah menangkap sosok hantu ketika mengambil gambar di kastil Jerman yang nantinya akan diberikan kepada temannya bernama Hiromi Azai. Saat Kohei memasuki kastil, dia bertemu dengan Hazuki, gadis vampir yang sedang dikurung karena suatu alasan. Untuk membuat si Hazuki lepas, dia menggigit Kohei, menghisap darahnya dan menjadikan si Kohei sebagai budaknya. Akan tetapi Kohei merasa bahwa dia tidak menjadi budak dari Hazuki. Ternyata Kohei kebal terhadap kutukan gigitan vampir. Namun Kohei tetap mau membantu Hazuki karena kasihan. Setelah berhasil lolos dari kastil, si Hazuki pergi ke Tokyo dengan tujuan mencari ibunya. Intinya teman-teman, anime ini sangat gue rekomendasikan untuk kalian tonton karena anime ini udah tua banget cok. Kaibutsu Ojo. Anime ini bercerita tentang hero yang mencoba menyelamatkan seorang wanita muda yang cantik dari kecelakaan. Sayangnya ketika dia menyelamatkan gadis tersebut, malah dirinya yang koit. Makanya dan seseorang hebat bego. Namun karena gadis tersebut merupakan Hime atau putri dari Raja Iblis, hero pun bisa bangkit kembali dari kematian dan malah menjadi pengawal pribadinya. Tetapi ternyata kehidupan si hero malah menjadi semakin aneh semenjak dia dibangkitkan dari kematian itu. Dia harus melindungi sang putri dari serangan makhluk-makhluk super aneh. Itu ya teman-teman, anime ini sangat gue rekomendasikan untuk kalian tonton tentunya cuk. Dance in the Vampire Band. Anime ini mengangkat cerita tentang aksi romance dan ecchi, mengisahkan tentang Mina Tempest yang dikenal sebagai putri penguasa vampir. Setelah sekian lama bersembunyi, Mina akhirnya diizinkan untuk membuat distrik vampir dengan nama The Band. Namun dia diharuskan untuk membayar hutang nasional Jepang agar bisa hidup berdampingan dengan manusia. Sejumlah kejadian seru, menghibur, bahkan tidak terduga melengkapi perjalanan si Mina yang berjuang agar dia bisa hidup berdampingan dengan damai bersama manusia. Intinya teman-teman, anime ini sangat gue rekomendasikan untuk kalian tonton. Gak perlu banyak bacot, tonton aja cu. Dagashikashi. Di sini Shikadayo memiliki sebuah toko permen tradisional dan suatu saat dia ingin mewariskannya pada anaknya, Kokonatsu. Namun Kokonatsu berkeinginan untuk menjadi penulis manga. Namun suatu hari di musim panas, seorang gadis cantik yang aneh datang berkunjung. Dia adalah Shidare Hotaru, putri dari perusahaan permen terkenal. Dia datang untuk mengajak ayah Kokonatsu untuk bergabung dengan perusahaan keluarganya. Namun dia hanya setuju jika Shidare dapat meyakinkan Kokonatsu untuk mengambil ahli bisnis keluarganya. Intinya teman-teman, anime ini sangat gue rekomendasikan untuk kalian tonton tentunya. Karena anime ini termasuk anime yang gue tonton dulu pas masih ongoing cuy. Date Alive, nggak perlu banyak bacot lah soal anime yang satu ini. Intinya kalau kalian pecinta anime harem romance pasti tahu tentang anime ini. Dan ya mungkin ada orang yang belum pernah nonton anime ini sama sekali atau ragu-ragu soal animenya. Gue saranin sih tonton aja karena menurut gue anime ini bagus banget. Mau romance, komedi, dan historinya yang ada di anime ini, ya intinya bagus lah cuk. Dan gue jamin kalian pasti terpuaskan lah. Tsundere Akuyaku Reijo Lisolete to Jinkyo. Di sini, Pangeran Sequel tiba-tiba mendengar suara Dewa. Menurut Dewa, tunangannya Lisolete adalah karakter tsundere yang tidak memiliki masa depan. Dewa menjelaskan meski Lisolete sering marah-marah, tapi aslinya dia hanyalah gadis imut yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan jujur. Suara Dewa yang didengar Sequel sebenarnya adalah suara Endo, anak SMA biasa yang sedang main game Otome Magikoi.
Endo tidak sendirian, dia ditemani Kobayashi sebagai komentator yang mengomentari langsung karakter yang dimainkan mereka. Dan ya, mereka ingin menyelamatkan Isolate dari kegagalan. Tak peduli rute cerita mana yang dipilih. Ini adalah anime romcom unik tentang pemain game Otome yang memberi arahan langsung pada karakter yang dimainkannya agar terhindar dari cerita bad ending. Ini teman-teman, kalau kalian tertarik dengan anime ini, gue saranin sih tonton cuy. Mirai Nikki. Di sini, Yuki adalah seorang penyendiri yang tidak pandai bersosialisasi. Dia lebih suka menulis diari di ponsel dan berbicara dengan teman imajinasinya, Deus Ex Machina, Dewa Ruang dan Waktu. Setelah Deus membawanya berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati dengan 11 orang lainnya, dia menyadari kalau Deus bukanlah imajinasinya saja. Dalam pertempuran Battle Royale, 12 peserta diberikan catatan harian khusus yang dapat memprediksi masa depan. Masing-masing catatan harian memiliki kemampuan unik yang memiliki kelebihan dan kelemahan. Dalam 90 hari ke depan, para peserta harus mencoba bertahan hidup sampai hanya ada satu peserta yang tersisa sebagai pemenangnya dan akhirnya akan menjadi Dewa Ruang dan Waktu yang baru. Intinya teman-teman, bagi kalian yang belum pernah nonton anime yang satu ini, gua saranin tonton karena anime ini seru banget cok. Phantom Requiem. Mafia tersebar luas di Amerika, di mana pembunuhan adalah kejadian biasa di jalanan. Inferno, sebuah perusahaan misterius, berada di balik sebagian besar transaksi ini melalui penggunaan senjata manusia yang hampir tak terkalahkan, bernama Phantom. Suatu hari, seorang turis Jepang secara tidak sengaja menyaksikan pembunuhan Phantom. Putus asa untuk melarikan diri, turis itu bersembunyi di sebuah bangunan terpencil. Namun, Phantom yang diturunkan adalah seorang wanita muda bernama Ain, dan pemimpin Inferno Size Master menangkap turis ini dan mencuci otaknya. Diberi nama Zuen, turis yang dulunya hidupnya damai, sekarang menjadi boneka Inferno tanpa kenangan, ditarik ke dunia kebohongan dan tipu daya dan kekerasan. Ya, itu ya teman-teman anime yang sangat gue rekomendasikan. Kalau kalian menyukai anime action dengan ya yang bagus lah, intinya wajib banget nonton anime ini, gak usah banyak bacot-bacot. Ya, mungkin cuma itu aja yang bisa gue tampilkan di video kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan kalau bisa share juga kepada teman-teman wibu kita yang ada di seluruh dunia. Kalau di Mars ada, kirim juga lah. Oke, see you, bye-bye.